Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairi wa tuqa hatta asluhu bi rahmatihi fa bi azimi sya'nihi al-tahmid. Thumma salatu wa salamu ala nabi ashrafil khalaiq Muhammad wa alihi wa sahbihi. Maka sebelum berkata dengan para hadirin, bapak ibu, para masa dewa dan masa dewaji, dan semoga doa Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yaitu meliputi kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah, dari asrama menuju majelis ilmu. Yang mana dalam hal tersebut itu bisa menjadi sesuatu hal yang mempermudah kita memasuki jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang bisa Nabi SAW, "Man salaka tariqan ya'lamu fihi ilman sallallahu alaihi wa sallam." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang terdapat dalam ilmu, sallallahu alaihi wa sallam, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju surga dengan hal tersebut. Maka atas nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa ditambahkan nikmat tersebut. Dan semoga kita bisa beristiqomah dalam amal tersebut. Kemudian salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki jalan beliau. Dan semoga dengan kita memperbanyak amal-amal sunnah, memperbanyak sholawat, itu semua bisa menjadi syafaat sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka majelis ilmu kita dengan lafaz basmalah jamaah. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Mahasiswa Akhuna Dafiq Galib. Kepada Akhuna Dafiq Galib, waktu depan kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا
علمنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengucapkan jazakumullah kepada akhir yang baik atas siapanya yang bagus sekali yang begitu sangat menggetarkan jiwa kita. Kemudian acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ustaz Berkah dari Bapak Pemulung SPDI LC yang hari kepada Ustaz dan dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah di malam hari ini masih diberikan kita kesempatan, diberikan kita kenikmatan sumpah al-ghaib. Mari sama-sama kita maksimalkan usia yang telah dibatasi Allah ini dalam rangka ini, dalam rangka beribadah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kami ingin menyampaikan beberapa hal selaku dari yayasan ingin menyampaikan ajakan seruan serta beberapa laporan dari informasi. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah di yayasan Abu Hanif Pondok Pesantren Al-Khusus Quran Ibnu Hasan, kami telah membuka TPQ untuk anak-anak SD dan SMP. Dalam kesempatan ini kami mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita hidupkan lembaga pendidikan kita ini untuk mendaftarkan anak-anak kita ke TPQ Ibnu Hasan, baik tingkat SD-nya, demikian juga tingkat SMP. Selanjutnya informasi atau rekan-rekan sobat dari kami ini kepada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk bersedia, kita kami ajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersedia kiranya agar kami menitipkan kotak infak Najis Ibnu Hasan. Kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersedia menitipkan kotak infak dari Najis Ibnu Hasan, di mana dari kotak infak ini nanti
operasional berlanjutan dari lembaga kita di sini, demikian juga operasional masjid, demikian juga untuk operasional dapur. Ini perputarannya demikian. Jadi tentu dari kita untuk kita, dari kita untuk generasi kita, dari kita untuk baru dari kita untuk dakwah. Maka perlu kami mengajak partisipasi daripada Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengembangkan donatur atau donasi yang salah satunya adalah dalam bentuk Bapak Ibu. Kemudian juga kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk tahun depan, jadi kurban tahun depan. Kita juga mengadakan di sini untuk sembelihan atau kurban. Maka melalui kesempatan ini juga kami mengajak kepada Bapak Ibu, di mana ada yang mau atau tidak berkurban, kami bisa menabung untuk kurban, menabung dari sini untuk menabung untuk kurban. Dan demikian juga melalui kesempatan kali ini kami mengajak kepada Bapak Ibu ya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peperangan saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Kemudian kita tidak lupa dari doa-doa kita, kita sisipkan doa-doa kita, mohon dan mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan saudara-saudara Muslim Palestina dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berdoa, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan tahun depan kita sudah membuka SDGs di lingkungan kita di sini tempat asrama Muslim. Maka oleh sebab itu melalui kesempatan ini juga kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat urusan kami, demikian juga sebagai orang tetap agar dan pelaksana nantinya agar kemudian bangunan SDGs ini berjalan dengan lancar dan tidak menutup kemungkinan juga ada kami bukakan juga bila ada dari Bapak Ibu sekalian yang hendak menabung untuk akhirat, berinfak atau mewakafkan dari sebagian harta yang dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mau satu sulit, aku mau satu dam, aku mau satu bata. Kita Allah Subhanahu Wa Taala tahu dan mengetahui berapa satu nilai daripada itu, dengan keikhlasan kita kemudian dekatkan baik berupa uang maupun berupa materi, maka baiknya sudah mulai. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa infak yang terkumpul di minggu yang kemarin atau di pekan yang kemarin tanggal 4 bulan 10 tahun 2023 sebesar 245.000. Dan ini yang digunakan dalam rangka aksi berdakwah. Ini saja yang perlu kami lakukan dan kami sampaikan dan kami ajak Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengembangkan pendidikan, kesubuhan, dakwah di yayasan maupun lembaga kita ini, agar kemudian pengembangan yang bisa baik dari kami, baik saya secara pribadi melalui Pak Dharma
dari Pak Wali bisa dalam rangka seperti tadi yang disampaikan untuk dapat bisa menghubungkan yaitu sesuai dengan donasi-donasi yang seperti yang disampaikan atau terkait dengan perkataan lain. Ini saja yang perlu kami sampaikan selaku ketua yayasan dan perwakilan dan kurang lebih yang kami mohon bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz bisa berkata di dalam kami golongan SPJ yang kali atas masanya. Kemudian masuk pada selanjutnya yaitu penyampaian kajian yang bertemakan al-kabair, dosa-dosa besar, yang mana kita harus tahu makna ini supaya kita bisa menghindari al-kabair tersebut. Karena seperti saya di sini santriwati dan santriwan juga sebanyak sama yang mendengarkannya, maka langsung saja kami serahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Ali Esma. Bapak Tuhan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di Pesantren Takhasus Al-Qur'an Ibnu Hasan. Dan kepada Ketua Yayasan Abu Halif Ustadz Mulkan Hafizahullah yang juga kami hormati, dan kepada seluruh jamaah undangan yang juga kami hormati. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan. Itu malam yang kedua. Yang sudah kita dapatkan malam pertama, yaitu pertemuan pertama adalah materi fikih dari Ustadz kita, Ustadz Mulkan Hafizahullah. Dan pekan kedua, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari tentang al-kabair, itu dosa-dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia. Namun sebelumnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan bahwa tujuan kita untuk mempelajari ilmu, ya, ilmu apapun itu, maka kita mempunyai 4 tujuan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, ilmu yang kita pelajari itu mempunyai 4 tuntutan, yang mana 4 tuntutan ini kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak melaksanakan daripada ilmu yang kita pelajari tersebut. Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah setelah kita mempelajari ilmu itu adalah kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ya, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi kita hadir itu bukan hanya sekedar ingin rihlah saja, tapi kepingin setelah kita mengilmui apa yang disampaikan di malam-malam kajian seperti ini, kita mengamalkannya.
Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita mengamalkan ilmu ya yang kita dapatkan, kita berusaha untuk menyampaikannya kepada orang lain, ya. Menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Ini yang kedua, ibu-ibu yang Allah muliakan. Ya. Dan yang ketiga adalah ibu-ibu yang Allah muliakan, setelah kita mengilmui, kemudian mengamalkan, kemudian kita mendakwahkan ilmu ini kepada orang lain atau menyampaikan kembali kepada orang lain. Yang keempatnya adalah kita bersabar dalam menyampaikan ilmu itu. Nah, oleh karena itu ibu yang Allah muliakan, tugas kita banyak. Mau tidak mau sebenarnya kita harus menjadi seorang dai dan daiyah. Dai dan daiyah. Ya. Dan dai ini tidak mesti di depan seperti saya duduk di sini. Ya, tidak mesti di depan. Tapi kita bisa menjadi dai untuk siapa saja. Untuk anak kita, untuk murid kita, dan untuk siapa saja. Maka kita dituntut untuk menjadi seorang dai. Nah, manakala kita tidak melaksanakan tuntutan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minna." Orang yang mendiamkan ilmunya, membekukan ilmunya untuk dirinya sendiri, ya. Dan dia tidak menyampaikannya kepada orang lain, tidak disampaikan kepada orang lain, maka Allah akan kekang dia di dalam api neraka. Akan dibelenggu dengan sebuah api neraka. Apa makna kan mereka tidak meminta kepada kami, Ustaz? Ya, mereka tidak minta kepada kami. Ya, kondisi manusia hari ini, dengan kita lihat kondisi manusia hari ini, dengan bermacam-macam bentuk pelanggaran, itu sebagai bentuk mereka membutuhkan ilmu. Mereka membutuhkan ilmu dari diri kita. Secara langsung mereka tidak mengatakan, kamu yang belajar sana cepat, kamu pulang, kami akan merindukan ilmu kalian semua. Tidak, bahkan mungkin kita yang belajar sunnah ini, yang belajar agama ini, ketika kita menyampaikan ilmu kita, mungkin dengan bermacam-macam tudingan kita dapatkan. Ya. Dan ini sudah lazim, sudah memang harus didapatkan oleh seorang dai. Itulah tantangannya, tuntutan yang keempat tadi, bersabar dalam menyampaikan dakwah. Kalau kita menjadi seorang thalibul ilmi, kemudian tidak mau dicaci maki dalam menyampaikan ilmu tersebut, nggak usah kita berdakwah, nggak usah kita menuntut ilmu. Bahkan Nabi kita, Nabi yang mulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berdarah-darah kakinya dilempar oleh batu. Saking geramnya Allah mengutus dua malaikat gunung untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hai Muhammad, perintahkan kepada kami agar kami menjatuhkan dua gunung besar ini di bawah di penduduk Taif yang durhaka ini." Apa kata Nabi? Jangan. Saya mengharapkan nanti dari keturunan mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibu Allah muliakan, jadi betapa pentingnya ilmu yang kita pelajari. Yang berikutnya juga ibu yang Allah muliakan, ya, di antara ilmu yang supaya betul-betul berkah kita dapatkan, maka kita harus mencatat ilmu tersebut. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu itu dengan tulisan-tulisan kalian. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hasan. Hadisnya hasan, ya, karena banyak riwayat yang mensahihkan hadis ini. Maka setiap perintah kalau kita melihat kepada kaidah usul fikihnya, maka tidak ada perintah itu bermakna mandub, bermakna sunnah, bermakna yang lain. Tapi secara hukum asal perintah itu, secara hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Selama tidak ada qarinah, tidak ada hal-hal lain yang menyimpangkan perintah tersebut. Ya, al-aslu fil amri al-wujub ma lam yakun dalilan ala mukhalafati hadzal amr. Secara hukum asal perintah itu adalah wajib selama tidak ada yang mengatakan perintah itu sunnah. Jadi perintah untuk menulis ilmu yang kita dapatkan dari siapapun itu, maka itu perintah itu adalah berlaku kewajiban untuk diri kita. Ya, karena sebagai seorang dai hanya menyampaikan. Ketika nanti Allah tanyakan kepada seorang dai, apakah engkau sudah sampaikan? Maka aku sudah sampaikan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mukaddimah sebelum kita masuk materi kita, ibu yang Allah muliakan. Menjelang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh sahabatnya untuk menggendong beliau atau untuk memapah beliau, untuk menghadapi manusia banyak. Ya. Pertama kali beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang
dengan diriku ada hutang, maka silakan hari ini qisaslah diriku. Ya. Qisaslah diriku. Sebelum nanti aku yang menjadi beban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya terhening, semuanya terpaku, ya, bersedih mendengarkan kalimat itu. Ya, siapa yang kira-kira punya hutang dengan Rasulullah? Yang pernah dizalimi hutang secara harta ataupun hutang mungkin disakiti secara fisik dan segala macamnya, tidak ada yang berani berbicara. Setelah lama hening, ada satu orang yang unjuk tangan. Ya. Siapa namanya ibu kira-kira? Akhwat, yang saya sudah sampaikan di akhwat ini. Siapa nama sahabat tersebut yang dia berani menunjuk tangan untuk mengatakan, aku ya Rasulullah, aku telah engkau punya hutang karena engkau telah pernah memukul diriku, cambukmu mengenai diriku, tapi dan pada saat itu aku ingin mengkisasnya hari ini. Siapa kira-kira sahabatnya? Akhwat. Nah, berarti permintaan qayyidul ilma bil kitabah ini masih belum terlaksanakan. Siapa? Akhwat? Akhwat? Ikhwan? Siapa? Ukasyah. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, dulu engkau ketika berjalan cambukmu mengenai punggungku, maka hari ini aku ingin qisas engkau ya Rasulullah. Maka orang pada geram. Maka ketika seperti itu, maka disuruh maju oleh Rasulullah. Ketika sudah maju, dia minta lagi, ya Rasulullah, dulu kalau pas cambukmu mengenai punggungku itu dalam keadaan tersingkap. Enggak pakai baju. Sekarang buka bajumu ya Rasulullah. Ya. Makin aneh-aneh permintaannya. Begitu Rasulullah membuka ya bajunya, ibu yang Allah muliakan, maka Ukasyah ini enggak bisa menahan lagi rasa haru, rasa rindunya. Dia melemparkan cambuknya dan menubruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menangis sejadi-jadinya dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang mampu menyakiti dirimu ya Rasulullah. Itu begitu Rasulullah ingin membersihkan dirinya dari semua hal-hal yang terkait dengan manusia. Kemudian yang kedua, dalam kejadian yang lainnya Rasulullah SAW mengumpulkan manusia, ibu yang Allah muliakan, kemudian mengatakan kepada mereka, wahai manusia, apakah kalian menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwasanya aku sudah menyampaikan semua risalah kenabianku? Ya. Maka mereka serentak mengatakan, qalu bala, iya, engkau telah menyampaikan semua ya Rasulullah. Dan itu sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak ada ilmu yang mendekatkan kita kepada surga Allah sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah, dan tidak ada hal-hal yang menjauhkan kita dari neraka Allah kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita hari ini penerus ulama, ya, penerus daripada generasi, ya, untuk menyampaikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan ibu-ibu yang Allah muliakan, supaya lebih berkah lagi majelis pengajian kita ini, adalah bahwasanya dalam majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 bentuk manusia. Ada 3 bentuk manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang ketika masuk dalam majelis ilmu tapi dia malu-malu. Dia malu-malu, ya, antara masuk atau enggak, antara ini atau enggak, malu-malu dan ngintip-ngintip, maka ilmu pun malu-malu dengan dirinya. Ya. Yang kedua, ibu yang Allah muliakan, ya, ada yang begitu ada majlis taklim langsung dia berpaling diri, enggak mau masuk. Allah pun berpaling diri dari orang itu. Yang ketiga adalah ketika ada majlis ilmu, dia langsung masuk, duduk di tempat itu, hening, diam, beradab, mengambil buku catatan dan ingin mencatat semuanya apa yang disampaikan olehmu. Maka inilah orang yang akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu. Maka lihat kita yang datang ke majelis ilmu ini, kita dari orang yang mana? Dari yang ketiga ini.
Orang yang ketigakah, atau yang pertama tadi yang malu-malu, atau yang kedua yang langsung Allah berpaling dari dirinya? Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketiga, orang-orang yang datang bersemangat kemudian bersiap-siap untuk mengambil semuanya. Dan ini diabadikan oleh Abu Yusuf, salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Yusuf salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, bahkan ditegur oleh Imam Abu Hanifah karena catatan bukunya itu enggak cukup hanya di dalam kotak yang harus kita tulis. Ya, kalau buku tulisan ini ada di dalam garis-garis itu. Tapi dari atas sampai bawah terpenuhi semuanya dengan coretan-coretan ilmu dari Imam Abu Hanifah. Sehingga ditegur oleh Abu Hanifah muridnya ini, "Ya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, la taktub kullama tasma'u minni." Hai Abu Yusuf, jangan engkau coret semua yang engkau dengarkan dariku hari ini. Fa inni qad ara ra'yal yauma wa atrukuhu ghadan. Hari ini aku bisa berpendapat, besok aku tinggalkan pendapatku. Wa ara ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin. Dan besok aku berpendapat, lusa aku tinggalkan pendapatku. Akan tetapi, uktubu, tulislah oleh kalian apa yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in sahal hadis fa huwa madhhabi. Apa yang kau dapatkan benar dari hadis Rasulullah yang bertentangan dengan pendapatku ini, tinggalkan pendapatku dan ikutilah hadis Rasulullah, karena pendapatku adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepakat empat ulama madhab, madhab mereka adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan madhabku yang harus diikuti, madhab ini yang harus diikuti. Tidak ada satupun di antara mereka mengatakan seperti itu. Madhabi maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in sahal hadisu fa huwa madhabi. Kalau ada hadis yang benar, itulah madhabku. Itulah madhab kita hari ini. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair kita pada malam hari ini, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam kitab judulnya memang Al-Kabair, yaitu jamak daripada kabir. Ini jamaknya jamak taksir, ya, jamak yang enggak beraturan. Namanya jamak taksir, jamak yang pecah, enggak beraturan dia. Ya, kalau jamak mudzakkar salim itu beraturan, ya. Beraturan. Tapi kalau jamak taksir dia tidak beraturan, ya. Kabair jamak daripada kabir, yaitu besar-besar, ya, besar-besar. Apa definisi daripada al-kabair, ibu-ibu yang Allah muliakan? Kalau pengarang kitab ini Imam Az-Zahabi, ya, Imam Az-Zahabi yang memberikan gelar ini murid beliau, Salahuddin, ya, Salahuddin nama murid beliau. Beliau mengatakan begini, ya, beliau mengatakan bahwasanya Imam Az-Zahabi ini adalah Syekhul Imam Allamatul Hafidh Syamsuddin. Beliau pertama kali memberikan gelar Syamsuddin, pelitanya agama ini. Mataharinya agama itu adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, pelitanya agama, mataharinya agama. Beliau memberikan agama. Hafidh, ya, ala Syekhul Imam, merupakan syekh daripada imam-imam. Ya, itu Imam Az-Zahabi. Ya, itu pujian beliau terhadap guru beliau. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir untuk pujian terhadap beliau, ya, Imam Az-Zahabi, ya, memberikan pujian. Beliau mengatakan, ya, Syekhul Hafidh Al-Kabir Mu'arrikhul Islam. Apa namanya? Ini merupakan pakar sejarah dalam Islam, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Ini Imam Ibnu Katsir yang kita kenal. Ya. Kemudian yang ketiga, tiga saja saya sebutkan untuk pujian-pujian terhadap beliau, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, ya, beliau adalah rujukan dalam hadis. Ya. Kemudian atqanu al-hadis wa rijalihi. Orang yang paling mungkin hadisnya dan paling paham tentang rijal daripada hadis. Ya, itu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya, jadi dan beliau madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Ya, madhabnya Syafi'i. Jadi sangat cocok untuk kultur kita di Aceh ini untuk mengkaji kitab ini, ya, karena sesuai dengan madhab Asy-Syafi'i. Ya, rahimahullah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi daripada al-kabair? Apa definisi daripada al-kabair? Ibu yang Allah muliakan. Definisinya adalah, silakan kalau memang ada yang bisa mencatat, ibu kalian, manaha anhu Allah wa rasuluhu fil kitabi wa sunnati wal athari anis salafis salihin. Apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya
di dalam Al-Quran dan Sunnah dan athar salafus soleh. Itu merupakan definisi daripada al-kabair. Ya. Dan orang yang menjauhi al-kabair ini, dosa-dosa besar ini, nanti akan kita sebutkan satu persatu sesuai dengan malam keduanya nanti. Ya. Orang yang menjauhi al-kabair ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa orang tersebut. Ya. Untuk mengampuni dosa orang tersebut, ya. Mana dalilnya ibu-ibu yang Allah muliakan? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi ada dua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu, in di sini adalah in syartiyah. Ya, kalau dalam ilmu nahwu itu namanya in syartiyah, merupakan syarat. Untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan surga itu ada syaratnya. In tajtanibu, apabila kalian menjauhi al-kabair, itu dosa-dosa besar yang kita sebutkan tadi, yang dilarang dari Al-Quran dan Sunnah dan athar salafus soleh. Nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami, kata Allah, akan mengampuni atau menghapuskan seluruh dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian, ya, ke tempat yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau nggak kita untuk mendapatkan ampunan ini, untuk memasuki surga Allah? Nggak ada satupun yang tidak mau. Sepakat kita mau. Tapi untuk menjauhi al-kabair ini, nanti akan kita sebutkan satu persatu. Ini yang menjadi pertanyaan besar untuk kita hari ini. Termasuk pemateri sendiri. Ya. Karena memang kita ini diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk selalu bertaubat setiap hari kita dari dosa-dosa. Untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja, memang ada dosa yang kita lakukan tanpa kita sengaja. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap harinya. Ya. Dalam ayat ini tadi terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-31, ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang tempat merupakan tempat kemuliaan. Ya. Tentunya kita sepakat. Mungkin orang-orang non-muslim, orang-orang di luar kita pun sepakat. Mereka semuanya ingin masuk surga. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, ini syaratnya jauhi dosa-dosa besar. Dalil yang kedua yang disebutkan Imam Az-Zahabi adalah dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Maka mereka selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pekan ke pekan, ya. Dari mulai Jumat ke Jumat, ya. Dari sholat subuh ke sholat yang berikutnya, itu ada penghapus dosa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyadari bahwasanya tidak ada dari kalangan umatnya yang memang terbebas daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ya, dosa besar mungkin kita terhindar. Dosa kecil yang mungkin jarang ada terhindar, namun Nabi dengan kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengeluarkan sabda beliau mengatakan bahwasanya as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibat al kabair. Salat 5 waktu
dan Jumat kepada Jumat berikutnya, dan Ramadan antara tahun ini dengan tahun berikutnya. Mukaffirat, di sana ada mukaffiratud dzunub, ada penghapus dosa. Untuk siapa? Idza jitunibat al-kabair, kalau mereka menjauhi dosa-dosa besar. Fahmul mukhalafahnya apa? Kalau dosa al-kabair ini tidak kita jauhi, al-kabair ini tidak kita maksimal untuk kita hindarkan, tidak dihapuskan dosa kita, tidak berlaku mukafarat untuk diri kita. Susah ya ikhwan dan akhwat ya. Siapa yang kira-kira aman dari seperti ini? Tidak ada. Makanya kita minta kepada Allah istighfar pada setiap harinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat ada mengatakan sampai 70 kali, sampai 100 kali beristighfar setiap hari. Kita berapa kali kira-kira? Ibu punya Allah muliakan istighfar. Dan istighfar ini sudah diamalkan oleh, dan ini merupakan da'bus sholihin. Itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Yang ma'ruf kisahnya itu kisah Imam Ahmad dengan seorang penjual, seorang khabbaz, ya, seorang pembuat roti. Masyhur kisahnya di tengah-tengah kita. Ya. Yang Allah gerakkan hati Imam Ahmad untuk didatangkan kepada pemuda ini yang merindukan dengan sang imam yang hanya tahu nama tapi tidak tahu orang. Dengan sebab apa? Asbab istighfarnya. Karena selalu dia beristighfar. Ketika masukkan tepung, astaghfirullah. Ketika mengaduk tepung, astaghfirullah. Masukkan air, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Takjub itu Imam Ahmad dengan kisahnya yang panjang. Ya. Dia mengatakan, ya gulam, ya, wahai seorang pemuda, yu'jibuni, ya, saya mengherankan istighfarmu itu. Kira-kira apa hasil daripada istighfarmu itu, wahai pemuda? Dia mengatakan, wahai syekh, ya, syekh ini maknanya bisa orang tua, bisa alim ulama, ya, bisa alim, bisa orang tua. Tapi di sini belum berani mengatakan alim, ya, maksudnya orang alim. Aku dengan istighfar ini Allah mengijabah seluruh apa yang aku inginkan. Apa yang aku minta Allah semua ijabah. Satu lagi yang belum. Apa itu? Aku kepingin sekali jumpa dengan yang namanya Imam Ahmad, tapi aku sampai sekarang belum Allah pertemukan dengan dia. Imam Ahmad langsung menangis, ya, kemudian mengatakan, subhanallah, ha huwa ana. Inilah saya, Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya. Allah datangkan saya kepadamu dengan cara dihinakan, dengan cara mungkin dihinakan, dengan cara hikmah diusir-usir dari masjid tadi, ingin mabit di masjid, ingin nginap di masjid tapi nggak diperbolehkan. Ternyata inilah hikmahnya, ingin dipertemukan. Bukan di sini tempat wahai imam, itu di orang pemuda sedang merindukan dirimu, di sana tempat menginap malam hari ini. Subhanallah. Dengan keutamaan istighfarnya, Allah hadirkan, Allah pertemukan dia dengan seorang yang telah merindukan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini Bu sekalian, ya, as-salawatul khams, salat 5 waktu, antara satu dengan yang berikutnya, ya. Al-jum'atu ila al-jum'ati, Jumat satu dengan Jumat berikutnya. War ramadhanu ila ramadan mukaffirat. Di sana ada penghapus dosa. Untuk siapa? Idza jitunibat al-kabair. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Apa dosa besar yang mesti kita jauhi? Yang pertama, ibu-ibu yang Allah muliakan, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sadar, Ustaz, syirik itu nggak mungkin kami lakukan. Iya. Yang dimaksudkan dengan syirik di sini yang paling dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kecil. Ma akhafu akhwafu alaikum, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah bukan syirik besar. Innama huwa syirkul asghar. Kata adalah syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa pertama, ya. Dosa besar pertama yang diinginkan oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya. Syirik ini ada dua, ibu-ibu yang Allah muliakan, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar kita sadar, tapi syirik kecil kita enggak sadar. Ibu-ibu yang Allah muliakan.
Sedikit di kalangan kita yang terbebas, yang terselamatkan dari syirik kecil ini. Di antara syirik kecil contohnya adalah riya, sum'ah, dan yang lainnya. Kalau kita lihat ibu yang Allah muliakan, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang tidak diketahui kebaikannya kecuali setelah dia meninggal dunia. Kecuali setelah dia meninggal dunia. Karena menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Dan riya ini memang hampir mengenai seluruh manusia. Karena memang tabiat daripada manusia ini memang suka untuk dipuji dan tidak suka untuk dimaki, untuk dicaci. Kalau dipuji, besar hati kita. Makanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang memuji dirimu, ya, di depan orang lain sunnahnya untuk mengambilkan pasir, lemparkan muka dia dengan pasir. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena bahaya buat diri kita pujian tersebut. Bisa membuat diri kita tuh bangga, ya, dan sayalah orang yang seperti itu. Dan ini ibu-ibu yang Allah muliakan, yang seperti ini sudah diabadikan dalam surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang mana Nabi Musa mengatakan, memang iya, tidak ada orang yang alim kecuali diriku. Sehingga Allah jumpakanlah dia, Allah diceritakan dalam surah Al-Kahfi tersebut, suruh belajar dengan Nabi Khidir. Ya, dengan beberapa kisah yang Allah sebutkan dalam surat tersebut. Baru dia menyadari bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas. Dan kita adalah orang yang lemah. Yang Allah muliakan. Ini syirik ilmu, dosa yang kabair yang pertama yang mesti kita jauhi. Dalilnya ibu yang Allah muliakan, surah An-Nisa ayat 48. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-23. Ibu yang Allah muliakan. Ternyata nanti Allah itu dengan Maha Rahim dan Maha Rahmannya. Ibu yang Allah muliakan, Allah tidak zalimi orang yang beramal. Allah tidak zalimi orang yang beramal, baik dia riya maupun dia ikhlas, Allah terima semuanya amalan tersebut. Itu bentuk Allah itu tidak menzalimi hambanya. Kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Aku akan angkat semuanya amalan manusia ke hadapanku, kata Allah. Namun ketika sudah sampai ke hadapanku amalan-amalan manusia, faj'alnahu haba'an mansura, aku akan campakkan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Ibnu Abbas mengatakan, ilmu yang debu, amalan yang Allah campakkan yang bagaikan debu yang berterbangan ini ada dua maknanya. Yang pertama adalah orang yang beramal karena riya, tidak ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pujian. Ini yang pertama. Syirik dalam beramal, riya dalam beramal. Yang kedua, amalan orang yang ahlul bidah, yang tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatlah kita ketika beribadah, betul-betul kita memurnikan ibadah kita karena Allah, bukan karena yang lain. Karena nanti kalau kita menginginkan ibadah karena orang lain, Allah mengatakan, minta sama orang itu pahala kamu hari ini, hal yajidu min syai'in, apakah dia punya sesuatu untuk bisa menyelamatkan dirimu hari ini? Tentu tidak bisa. Kalau kita dulu beribadah mungkin ingin karena fulan, ya minta sama dia. Karena ibu-ibu yang Allah muliakan, ternyata, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang panjang disebutkan, ternyata nanti yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka jahanam itu ada 3 jenis manusia. Dan itu orang yang amalannya hebat-hebat. Bukan pezina, bukan pencuri, bukan perampok, bukan pembegal. Yang pertama yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam adalah qari'ul Qur'an. Para pembaca Al-Quran, para hafidh Al-Quran. Hafidh Quran 30 juz.
Ada sedikit kami kemarin ada teguran dari jamaah ya. Tapi kami alhamdulillah enggak apa-apa Ustaz, kita mengekspos ke media tentang kebaikan-kebaikan kita. Ya, kebaikan-kebaikan kita. Saya katakan, memang tidak ada larangan, tapi hati dijaga. Hati dijaga. Ya, karena memang hari ini memang harus, mau tidak mau, harus kita ekspos kebaikan-kebaikan kita. Ya, kebaikan-kebaikan mahasantri dan mahasantriwati kita ekspos. Tapi mahasantri yang diekspos di media massa tersebut, jaga hati. Jangan dikotori. Karena qari'ul Quran yang pertama kali Allah campakkan ke dalam neraka. Ketika ditanya, kamu dulu ketika baca Quran itu untuk apa tujuannya? Saya ingin mengharapkan wajahmu ya Allah. Engkau bohong, tapi engkau membaca Al-Quran, engkau menghafal Quran. Liyuqalu annaka qari'ul Quran wa qad qila. Dan dia pun mengakui itu. Enggak bisa dibohongi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang selalu mendermakan hartanya, menafkahkan hartanya. Liyuqalu annahu jawad. Supaya dikatakan orang yang dermawan. Faqad qil kata Allah. Dan dia pun sudah mengakui itu. Yang ketiga para mujahid, orang yang memperjuangkan agama Allah, liyuqalu annahu suja, supaya dikatakan dia seorang pemberani. Waqad qil, dan dia pun mengakui itu. Faturiha finnar, dan mereka pun Allah telungkupkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, hendaknya ketika kita beramal kita pastikan memang kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Biar saja manusia enggak mengenal kita, tapi Allah mengenal kita. Itu yang sulit hari ini untuk mendapatkan dikenali oleh Allah. Tapi kita lebih mengejar hari ini, lebih kita mengejar daripada dikenal oleh manusia daripada dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti ini. Ibu-ibu yang Allah muliakan. Ya. Kemudian dalil yang kedua, ibu-ibu yang Allah muliakan. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedoliman yang sangat besar. Ya. Kedoliman yang sangat besar. Dan ini juga nasihatnya Luqman Ibn Hakim. Ya. Luqman ini adalah ada khilaf dari kalangan ulama. Ada mengatakan dia orang-orang soleh, dan ada mengatakan dia termasuk dari kalangan al-anbiya. Ada khilaf. Ya. Dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ternyata kedoliman, puncak daripada kedoliman kepada Allah adalah kesyirikan kepada Allah. Itu puncak kedoliman terhadap Allah, kesyirikan. Bukan syirik besar, syirik kecil. Itu puncak kedoliman adalah syirik kecil. Kenapa ibu yang Allah muliakan? Karena kita seharusnya beribadah itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah kita, akan tetapi kita tidak. Ada orang lain yang kita gandengkan dengan Allah dalam beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang Syiah, ya, mereka kalau beribadah itu harus ada putu syekhnya di situ. Ya. Tidak murni ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itulah makna syirik. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, ya, sementara Allah lah yang menciptakan dirimu. Allah cemburu. Allah tidak mau diduakan, dia yang menciptakan kita, baru kita buat tandingan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibu-ibu yang ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita perhatikan, ya. Kita perhatikan agar saya dan kita semua yang hadir agar memperhatikan tentang kesyirikan ini, tentang syirik ini kepada Allah. Karena khawatir seperti Allah gambarkan di surah Al-Furqan tadi ayat 23, nanti kita akan lebur semuanya amalan kita. Wal iyadu billah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu, ya. Akan lebur, ini yang kita khawatirkan, ya. Karena memang ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu memang tabiat manusia seperti memang dia suka untuk pujian, tapi tidak suka untuk dihinakan. Ya. Kemudian ibu ya Allah, di antara ancamannya juga kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensyirikatkan Allah, Allah akan haramkan atasnya surga. Orang yang mensyirikatkan Allah dalam beribadah kepada Allah, Allah akan haramkan atasnya surga. Ya. Ini Allah sebutkan di dalam
Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menserikatkan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Orang yang menserikatkan Allah dalam beribadah kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh kami telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menserikatkan Allah masih ada peluang bertaubat kalau dia tapi dengan syarat dia sebelum mati dia bertobat kepada Allah. Kalau dia menserikatkan Allah dan mati dalam menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia masih bertaubat kepada Allah, maka masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam Islam itu kita dilarang terburu-buru untuk melakukan kebaikan kecuali dua hal. Maaf. Dalam Islam itu kita dilarang untuk tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu kecuali dua hal yang mesti tergesa-gesa. Yang pertama adalah mesti kita tergesa-gesa, terburu-buru melakukannya. Yang pertama adalah terburu-buru untuk bertaubat kepada Allah. Bersegera untuk bertobat kepada Allah. Ya. Al-ajalatu minasyaitan illa fisnatain. Terburu-buru itu, tergesa-gesa itu dari syaitan kecuali dua hal. Yang pertama, tergesa-gesa dalam bertobat kepada Allah. Ketika kita punya dosa, segera kembali kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah. Yang kedua yang mesti kita terburu-buru adalah bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Apapun itu, yang penting itu kebaikan buat diri saya, agama saya, lakukan. Karena sejatinya kebaikan itu, ilmu itu milik bagi seorang muslim. Ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ilmu dhallatul mu'min, aina wajadahu fahuwa ahaqqu biha. Ilmu itu merupakan barang berharga bagi seorang mukmin. Dimanapun dia mendapatkan ilmu itu, dia yang paling berhak untuk mendapatkannya, untuk mengambil ilmu tersebut. Ya. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, maka kebaikan itu mesti kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Selain itu, maka kita tidak diizinkan tergesa-gesa untuk melakukannya, kecuali dua hal ini. Segera dalam bertobat kepada Allah, dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi orang yang menserikatkan Allah dan tidak bertaubat, maka dia akan kekal di dalam neraka. Kata Imam Az-Zahabi, "Faman asyraka billah tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an." Orang yang mati, ya, menserikatkan Allah dan tidak bertobat kepada Allah, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka pasti dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ya. Kebalikannya, orang yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, tahukah kita akhir perjalanan kita ini sampai mana? Akhir perjalanan kita sampai mana, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bukan sekarang, tapi kebaikan yang menjadi tujuan kita adalah terakhir daripada akhir kehidupan kita. Siapa bisa pastikan dari sekarang akhir kehidupan kita adalah akhir dalam keadaan baik? Tidak ada yang bisa memastikan. Innamal a'malu, kata Nabi, sesungguhnya amalan itu adalah bukan sekarang, tapi bil khawatim, tapi terakhirnya nanti yang dilihat. Bagaimana akhir kehidupan kita? Bisakah kita akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah ataukah tidak? Ataukah kita akhir kehidupan kita su'ul khotimah? Wa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk, dan saya meminta kepadamu akhir daripada kehidupan yang baik. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Wahai sahabatku,
Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Ya, jadi itu jawaban itu kalau dikatakan ala udabbiukum, jawabannya adalah bala. Ya, jawabannya adalah bala. Pasti kami ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan al-israku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian setelah menyampaikan dua ini, Nabi duduk. Faqala ala wa qaulu zur. Yang lain adalah qaulu zur, ucapan-ucapan dusta. Ala wa syahadatu zur, juga persaksian palsu itu juga merupakan dosa besar. Sampai sahabat itu mengatakan, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Sampai Nabi terus mengulang, menambah lagi. Sampai sahabat itu mengatakan, mudah-mudahan Nabi diam, enggak menyebutkan lagi. Saking khawatirnya sahabat ini, nanti jangan-jangan Nabi menyebutkan lebih banyak lagi. Karena setiap Nabi itu duduk mengatakan, syahadatuz zur juga merupakan dosa besar. Persaksian palsu juga dosa besar. Ini juga dosa besar. Terus diulang-ulang oleh Nabi. Sampai mengatakan, laitahu sakat. Semoga Nabi diam, enggak menyebutkan lagi yang lain. Khawatir sahabat. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan. Ada berapa jumlah dosa besar? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 70 lebih dosa besar. 70 lebih dosa besar. Bahkan ada dalam kitab itu ada sekitar 1000 dosa-dosa besar yang diremehkan oleh manusia. Kalau sesuai dengan definisinya tadi, ibu yang Allah muliakan, definisi dosa besar tadi, sesuatu yang mendapatkan ancaman di dunia dan akhirat, ya, ada ancamannya, maka itu disebut dengan dosa besar. Jadi kita cari kira-kira perbuatan dosa yang ada ancamannya dosa besar. Apa kira-kira perbuatan dosa yang tidak mendapatkan ancaman? Tidak ada. Semuanya ada ancamannya. Berarti semuanya ada dosa besar. Berarti kita simpulkan hampir semua pelanggaran terhadap syariat ini merupakan dosa besar. Tidak ada yang dosa kecil. Ya. Tidak ada yang dosa kecil. Semuanya dosa besar. Karena semua dosa itu mendapatkan ancaman daripada Allah dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha asyirku billah. Maka Nabi menyebutkan di antara 7 perkara yang dapat membinasakan manusia adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu malam pertama ini perdana ibu yang Allah muliakan untuk materi al-kabair kita. Setelah menyebutkan satu dosa besar kesyirikan kepada Allah, nanti kita akan sebutkan dosa yang kedua dan nanti mungkin ada sedikit penjelasan lagi dari dosa-dosa besar ini, dari yang syirik ini. Itu kita akan lanjutkan nanti di pertemuan pekan kedua yang bulan yang berikutnya insyaallah taala. Baik, sampai sini dulu ibu-ibu yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Kalau ada yang mungkin yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan, ibu-ibu yang Allah muliakan, maka silahkan ditanyakan. Kalau nanti kami tahu, kami akan jawab. Kalau tidak tahu, mungkin kami akan nanti melemparkan ke Ustaz kita, Ustaz Mulkan Hafizahullah, yang juga ada bersama kita. Nah, tafadhol, silakan ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika ada yang ingin bertanya dari materi yang saya sampaikan tadi. Nah, tafadhol, kalau ada yang ingin tanya. Putra dan putri juga boleh, silakan ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan kita tadi, silakan. Silahkan akhwat, ada yang ingin ditanyakan dari sekitar materi kita tadi, atau ikhwan. Ada? Ada, putri. Kalau ada silahkan. Ada? Enggak ada. Ikhwan? Enggak ada ya?
Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak berarti kita cukupkan materi kita untuk malam hari ini, dan dari saya cukup sampai sekian. Kami akhiri sebelum kami kembalikan kepada protokol. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Arif SK atas penjelasannya tentang matang ini begitu padat dan jelas. Karena ketika kita bisa menjauhi angka baik, maka Allah SWT memberikan kita dua hal, yaitu bukan anak saya itu menjadi itu merupakan kalimah dihapus dosa-dosa kita dan dimasukkan dalam nama-namanya mulia. Baiklah, masalah terakhir yaitu percobaan pada kita untuk baca kita di lafaz hamlah dan doa percobaan billahi taufiq